Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pelapor Rocky Gerung, Ahmad Dhani hingga Anies Baswedan resmi ditetapkan menjadi tersangka. Masih ingat Jack Boyd Lapian yang merupakan pelapor banyak tokoh seperti Rocky Gerung, Ahmad Dhani sampai dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Saat ini pria itu telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum Barreskrim Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono menyampaikan bahwa JBL ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan seorang perempuan berinisial TSE berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-097-11 Romawi _2019 tertanggal 13 November 2019 dengan pelapor Andre Darwis. Dari hasil gelar perkara, diputuskan bahwa saudara JBL dan saudari TSE statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Begitu kata Awi dalam konferensi pers virtual dari Mabes Polri Jakarta, Selasa 30 Juni. Selain itu, Awi juga menambahkan penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi, 2 diantaranya adalah saksi ahli, bahasa, dan pidana. Adapun pasal yang menjerat Jack Boyd Lapian ialah pasal 45 ayat 3, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Jack Lapian dikenal sebagai Sekjen Cyber Indonesia dan merupakan seseorang yang menjadi pelapor terhadap sejumlah tokoh seperti Rocky Gerung dalam kasus dugaan penodaan agama. Terkait pernyataan Rocky, yaitu kitab suci adalah fiksi. Selain Rocky Gerung, sudah banyak pendukung oposisi pada saat musim Pilpres yang sudah dilaporkan oleh Jack Lapian kepada polisi, seperti Fadlizon, Ahmad Dhani, Ferdinand Hutahian hingga Anies Baswedan. Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan Jack Lapian dan juga Titi Sumawijaya Empel sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang telah melibatkan pendiri Kaskus, Andre Darwis. Dari hasil gelar perkara diputuskan bahwa saudara JBL dan saudari TSE statusnya dinaikkan dari saksi telah menjadi tersangka. Begitu kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awistiono kepada pers saat konferensi pada hari Selasa 30 Juni. Awi mengatakan penyidik telah memeriksa 14 orang saksi, 1 orang saksi ahli bahasa dan 1 orang saksi ahli hukum pidana, sebelum akhirnya menetapkan Jack Boyd Lapian dan Titi sebagai tersangka. Untuk Jack Lapian sendiri, polisi menyangkakan dengan pasal 45 ayat 3 Jungto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sedangkan untuk Titi dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Rencananya para tersangka akan diperiksa pada 2 Juli 2020 dan surat panggilan sudah dilayangkan pada 29 Juni. Ucap Awi. Andre Darwis melaporkan Jack dan Titi pada 13 November 2019 yang lalu. Laporan itu dibuat karena mantan Chief Technology Officer Kaskus itu merasa dirugikan secara material dan imaterial atas laporan dugaan TPPU yang dibuat oleh Titi ke Polda Metro Jaya sebelumnya. Andrew juga mengaku kurang dipercaya rekanan bisnisnya saat itu, serta sulit makan dan tidur. Sejumlah pernyataan Titi dan pengacaranya, Jack Lapian terkait laporan TPPU dipermasalahkan oleh Andrew Darwis. Salah satunya pernyataan Titi yang mengaku meminjam uang dari Andrew. Kasus dugaan TPPU oleh Andrew ini bermula saat Titi meminjam uang 18 miliar rupiah kepada David Wira pada November 2018. Menurutnya, David merupakan tangan kanan Andrew. Dalam realisasi pinjaman itu, Titi mengaku hanya mendapatkan 5 miliar rupiah. Titi turut menyertakan sertifikat bangunan miliknya di Jalan Panglima Polim Raya, Jakarta Selatan sebagai agunan. Kemudian proses perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dibuat Titi dengan Susanto, seseorang yang dicurigainya sebagai anggota sindikat bersama David. Menurut Titi, sindikat tersebut kemudian memalsukan PPJB miliknya dari bertahap menjadi lunas. Tapi, sertifikat gedung saya itu kemudian langsung dibalik nama menjadi milik Susanto, dan seminggu kemudian dibalik nama lagi jadi milik Andrew Darwis. Jadi dalam sebulan itu ada 2 kali balik nama. Ujar Titi kepada Polda Metro Jaya.
Sementara itu, Andrew membantah telah meminjamkan uang kepada Titi, bahkan mengenal saja tidak. Andrew mengaku mengenal David Wira pada pertengahan tahun 2018, namun membantah sebagai bosnya. Iwa pembelian sertifikat dengan Susanto, Andrew Darwis mengklaim sudah sesuai dengan aturan, yaitu telah melalui checking oleh PPAT dengan hasil bersih, telah membayar pajak jual beli, dilaksanakan jual beli di hadapan PPAT dan dibayar lunas, serta dilaksanakan balik nama sertifikat oleh BPN. Akhir-akhir pada tahun 2019, pemberitaan tentang Ahmad Dhani divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dijatuhi hukuman kurungan selama 1 tahun 6 bulan atas kasus ujaran kebencian. Kasus yang menimpa Ahmad Dhani ini bermula dari laporan hukum yang dilakukan oleh Jack Boyd Lapian. Sosok ini pula yang melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penistaan agama, lantaran Rocky menyebut kitab suci sebagai fiksi. Lalu siapa sih sebenarnya sosok Jack Boyd Lapian ini? Jack Boyd Lapian adalah cucu dari pahlawan nasional. Jack Lapian adalah cucu dari seorang pahlawan nasional asal Sulawesi Utara, Bernard Wilhelm Lapian. Bernard Wilhelm Lapian lahir tanggal 30 Juni 1892. Semasa pendudukan Jepang, ia pernah menjadi guncho atau kepala distrik dan pada tahun 1945 menjadi wali kota Manado. Pada 14 Februari 1946, mengibarkan bendera merah putih dan peristiwa ini tersiar melalui radio ke Australia dan BBC London, Radio San Francisco, hingga seluruh dunia. Sosok Jack Boyd Lapian memang masih jarang diulas. Namanya mencuat setelah ia melaporkan beberapa orang ke polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, salah satunya adalah Ahmad Dhani. Jack Lapian selama ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia. Awalnya ia dan beberapa aktivis lain membentuk organisasi masyarakat yang dinamai Cyber Indonesia. Organisasi tersebut sudah didaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ia juga pendiri BTP Network sebagai dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari anggota Jokowi Ahok Social Media Volunteer atau JASMEV. Ia juga mengaku sebagai relawan kubu Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Pada tahun 2018 yang lalu, Jack Boyd Lapian melaporkan Ahmad Dhani atas kasus ujaran kebencian. Ia juga turut hadir dalam persidangan kasus Ahmad Dhani, yakni saat memberikan kesaksian. Ia bersaksi bahwa selama periode Februari hingga Maret, isi cuitan Ahmad Dhani berisi ujaran kebencian. Berdasarkan laporan Jack Lapian, kini Ahmad Dhani dijatuhi vonis bersalah dan kini ditahan. Masih di tahun 2018, Jack Lapian juga melaporkan Anies Baswedan terkait dengan kebijakan penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta. Ia mempermasalahkan bahwa penutupan jalan itu bukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi di Tanah Abang dan menyalahi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jack Lapian sebelumnya juga pernah melaporkan Anies terkait pidatonya soal pribumi tahun 2017 silam. Saat itu ia datang ke Barreskrim membawa sejumlah barang bukti berupa berkas lampiran pidato Anies berikut dengan videonya. Tahun 2019, Jack Lapian juga kembali membuat laporan ke kepolisian. Kali ini ia pun juga melaporkan Rocky Gerung terkait pernyataannya bahwa kitab suci adalah fiksi. Rocky menyebutkan bahwa Jack Lapian tidak paham kata fiksi yang berbeda dengan kata fiktif. Pelapor gagal paham, saya terangkan berkali-kali bahwa fiksi itu energi untuk mengaktifkan imajinasi, itu penting dan baik. Beda dengan fiktif yang cenderung mengada-ada, itu intinya. Ujar dia di Polda Metro Jaya. Namun saat tampil di Indonesia Lawyers Club (ILC), Jack tampak santai. Ia mengungkapkan perkataan Rocky harus diuji secara hukum. Maka ia melaporkan kasus tersebut ke polisi dan bukan bermaksud melakukan kriminalisasi.